Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila M dari kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu permasalahan gender di bidang sosial dan implikasinya dalam BK. Nah, tugas kali ini merupakan tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah BK Gender yang diampu oleh Ibu Nur Fadila Umar. Nah, di sini sebelum kita melangkah terlebih jauh, sebelum kita memasuki materi mengenai isu permasalahan gender dalam bidang sosial, nah kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu gender. Nah, di sini gender itu sendiri sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita, dan gender adalah berupa bagaimana perilaku yang dibentuk dan dibedakan. Ada aspek sosial. Nah, di sini menggambarkan gender sebagai peran sosial laki-laki dan perempuan. Nah, itu teman-teman pengertian dari gender. Nah, selanjutnya teman-teman yang akan kita bahas mengenai kesetaraan gender. Nah, di sini kesetaraan atau keadilan gender adalah pandangan bahwa semua orang itu harus menerima perilaku yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender ini adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil di dalam masyarakat. Nah, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja pun atau di bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu tersebut. Nah, itu merupakan pengertian mengenai kesetaraan gender. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu yang akan saya bahas mengenai apa sih isu gender di bidang sosial. Nah, yang pertama yaitu perempuan dan politik dalam perspektif kesetaraan gender. Nah, di sini di mana ada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya mengurus soal-soal domestik saja, tidak ada hal-hal untuk merambah area politik yang lain. Akibatnya, perempuan di sini dianggap tidak bisa berkontribusi di dalam dunia politik, padahal perempuan juga bisa. Nah, hal ini ditekankan dalam realitasnya karena masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan wanita pada berbagai peran, utamanya peran-peran publik. Nah, isu yang kedua yaitu pola pernikahan yang merugikan perempuan. Nah, di dalam hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan tugas-tugas rumah tangga termasuk mengurus anak serta membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan saja. Nah, akibat yang ditimbulkan dari adanya isu ini adalah merugikan atau mendiskriminasi salah satu peran gender, yakni perempuan, karena di dalam rumah tangga perempuan juga berhak bekerja dan mengimplementasikan pendidikannya kepada semua orang, dan dia juga berhak untuk mengimplementasikan apa yang ia cita-citakan. Nah, isu yang ketiga yaitu tindak kekerasan atau violence terhadap perempuan. Di sini perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik, sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Yang keempat yaitu pemiskinan ekonomi terhadap perempuan, di mana pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani. Hal ini berawal dari adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan profesi laki-laki. Nah, di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah lagi, sehingga berimbas pada pembedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. Baik, selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai implikasi gender di bidang sosial. Nah, implikasi bias gender secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka akan sulit bagi perempuan untuk menjadi mitra sejajar dengan laki-laki, sehingga hubungan keduanya akan menjadi ketimpangan yang dapat berakibat negatif
Nah, selanjutnya dampak dari bias gender ini adalah diskriminasi gender serta kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, bias gender dapat dicegah dengan mendidik dan mengasuh anak secara adil. Selain itu juga dengan mengedukasi seks secara karakter anak sejak dini. Nah, itu penjelasan mengenai implikasi gender di bidang sosial. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu penjelasan materi mengenai isu permasalahan gender di bidang sosial dan implikasinya dalam BK. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.